Dunia ini terlihat besar, tetapi ruang aman untuk satwa liar sebenarnya semakin mengecil. Kita hidup di masa ketika teknologi, pembangunan, industri, dan gaya hidup konsumtif bergerak sangat cepat, dan alam tidak sanggup mengejar kecepatan perubahan itu. Keanekaragaman hayati runtuh dalam diam. Ada spesies yang kita mungkin tidak pernah lihat seumur hidup. Dan saat ini, mereka berada di titik paling rapuh dalam sejarah. Hari ini kita akan melihat 10 hewan paling langka di dunia yang masih hidup, tapi berada dalam posisi sangat kritis. Bukan sekadar langka, tetapi mereka hidup dalam tekanan spesifik. Dari hilangnya habitat, sampai jeratan perburuan yang sebenarnya bukan untuk mereka. Inilah potret kecil, betapa rapuhnya kehidupan liar. Nomor 1, Vaquita. Vaquita adalah mamalia laut terkecil di dunia, hidup di Teluk California bagian utara. Populasinya sudah tinggal hitungan jari, kurang dari 10 individu. Ancaman utamanya datang dari jaring ilegal yang dipasang nelayan untuk menangkap ikan totoaba. Totoaba punya kandung kemih ikan yang dijual mahal di pasar gelap, dan Vaquita terjerat sebagai korban samping. Ketika terjebak di jaring, Vaquita tidak bisa naik ke permukaan untuk bernafas dan mati tenggelam. Habitat mereka juga sangat terbatas. Jadi, satu insiden jaring saja bisa menghilangkan proporsi besar dari populasi. Dan karena jumlahnya sudah sangat kecil, satu kematian saja sangat mahal. Nomor 2, Badak Jawa. Badak Jawa pernah menyebar dari India sampai Pulau Jawa. Tetapi hari ini, mereka hanya tersisa di satu kawasan hutan lindung saja. Perburuan dulu jadi isu besar. Tapi hari ini ancaman yang lebih kuat adalah penyempitan ruang hidup dan makin sedikitnya padang pakan. Hutan berubah fungsi menjadi area manusia dan ruang jelajah badak yang luas jadi tidak mungkin lagi. Populasi juga terlalu kecil, sehingga risiko perkawinan sedarah meningkat, membuat kekuatan genetik semakin lemah, rentan penyakit, dan sulit berkembang. Nomor 3, Harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah predator puncak yang membutuhkan hutan luas untuk berburu dan berkembang. Ancaman yang paling keras sekarang adalah hilangnya hutan untuk produksi dan perluasan manusia. Ketika koridor jelajah mereka terpotong, harimau semakin sering bertemu manusia, masuk ke kebun penduduk, dan itu berujung konflik. Harimau ditembak, dipasang perangkap, atau dibunuh karena dianggap ancaman bagi ternak. Makin sempit ruang jelajah, makin tinggi probabilitas konflik terbuka. Nomor 4, Gorila Pegunungan. Gorila pegunungan hidup di Afrika Tengah. Populasinya perlahan membaik karena perlindungan, tetapi tetap sangat rentan. Ancaman utamanya bukan hanya hilangnya hutan, tetapi penyakit dari manusia. Turis yang masuk terlalu dekat bisa membawa patogen infeksi pernapasan yang bagi manusia mungkin ringan, tetapi bagi gorila bisa mematikan dalam hitungan minggu. Gorila punya ikatan sosial yang kuat. Satu penyakit bisa menyapu satu keluarga dalam waktu singkat. Dan itu belum termasuk ancaman perang sipil dan konflik di sekitar habitat mereka. Nomor 5, Saola. Saola adalah hewan anglata yang dijuluki unicorn Asia karena bentuk tanduknya yang memanjang simetris. Populasi liar hampir tidak pernah terlihat. Ancaman utama berasal dari perangkap kabel yang dipasang pemburu untuk menangkap babi hutan. Tetapi Saola sering jadi korban samping, tertangkap jerat, mati perlahan, bukan karena perburuan langsung, tetapi karena jebakan yang tidak pernah direncanakan untuknya. Hutan tempat mereka tinggal semakin mengecil, dan ruang untuk kabur semakin sedikit. Nomor 6, Orangutan Tapanuli.
Orangutan tapanuli hidup di area yang sangat sempit di Sumatera Utara. Ancaman terbesar mereka adalah fragmentasi habitat. Pembangunan dan perubahan fungsi lahan membuat habitat menjadi terpecah, sehingga kelompok orangutan terpisah jauh dan sulit bertemu untuk berkembang biak. Fragmentasi ini memutus jalur genetik dan menyebabkan populasi makin mengecil. Orangutan ini hidup sangat lambat. Betina hanya melahirkan setiap beberapa tahun, jadi satu kematian saja memerlukan bertahun-tahun untuk diganti. Nomor 7. Amur leopard. Amur leopard berada di perbatasan Rusia dan Tiongkok. Populasinya hanya puluhan individu. Mereka tidak hanya terancam karena perburuan kulit, tetapi lebih dalam lagi, hilangnya mangsa alam. Rusa dan kijang diburu manusia, sehingga mangsa alami sang predator berkurang drastis. Tanpa sumber makan utama, Amur leopard kekurangan energi untuk reproduksi dan bertahan. Predator tanpa mangsa akan mati perlahan, bukan ditembak, tetapi dari kelaparan ekologi yang diam-diam menggerogoti mereka. Nomor 8. Kura-kura belimbing. Kura-kura belimbing adalah kura-kura laut raksasa yang bisa mencapai panjang lebih dari 2 meter. Tetapi mereka terancam oleh plastik di laut dan alat tangkap perikanan industri. Plastik yang hanyut terlihat seperti uber-uber ketika mengambang, dan kura-kura memakan itu. Plastik menyumbat usus, menciptakan kematian yang perlahan. Selain itu, kapal nelayan skala besar menangkap ikan menggunakan metode yang juga menyeret hewan lain secara tidak sengaja. Ini disebut bycatch, dan banyak kura-kura belimbing mati sebagai korban samping. Nomor 9. Kakapo. Burung kakapo adalah burung nokturnal unik dari Selandia Baru yang tidak bisa terbang. Ancaman paling mematikan adalah yang terakhir, hewan axolotl. Axolotl adalah amfibi yang berasal dari Meksiko. Spesies ini terkenal bisa meregenerasi bagian tubuh, tapi regenerasi biologis itu tidak bisa melawan tekanan ekologis. Danau habitat mereka semakin berubah menjadi kawasan urban, air tercemar, aliran sungai berubah fungsi, dan ikan pemangsa dimasukkan ke ekosistem. Bayi axolotl dimakan saat masih kecil, sehingga tidak sempat tumbuh dewasa. Selain itu, kebutuhan pasar hobi juga menambah tekanan. Semakin banyak diambil, semakin menurun. Sepuluh hewan ini adalah puncak contoh bagaimana perubahan pada manusia. Entah industrialisasi, alat tangkap, plastik, fragmentasi hutan, bisa memotong rantai hidup spesies liar sampai ke titik terakhir. Kita sering berpikir kepunahan adalah hal purba, seperti dinosaurus. Padahal, kepunahan hari ini adalah buatan manusia modern. Kita hidup di era ketika kita bisa menyaksikan spesies terakhir mati di zaman internet. Dan semua ini terjadi bukan karena satu alasan, tetapi kombinasi perubahan cepat yang tidak bisa diimbangi oleh alam. Jika kita tidak mengubah cara pandang, 10 daftar ini bisa berubah menjadi daftar hewan yang sudah punah, bukan lagi yang terlangka. Eksploitasi punya ujung, dan jika kita lewat batas itu, kita hanya akan menonton hilangnya makhluk yang tidak bisa kembali. Sekarang keputusan ada pada manusia, memperlambat kerusakan, atau hanya menjadi penonton kepunahan cepat dalam diam.